generasi masa depan dari bangsa ini, yaitu mereka-mereka inilah. Satu aja mic-nya itu, nah itu. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa dulu ya, Pinocchio ini bukan membohongi kita selama 10 tahun. Lebih dari 10 tahun sejak zaman menjabat sebagai wali kota. Ya, wali kota Solo. Ya. Jadi Pinocchio ini telah bertahun-tahun membohongi masyarakat Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya Liga Sopir itu asli. Saya teringat kemarin mereka mengadakan reuni angkatan, yang dimana teman-teman reuni angkatan itu kami sudah sama Mulyono, dia mengatakan bahwasanya tidak ada fakultas teknik kayu. Saya di sini bahwasanya di Jaksa apakah skripsi Jokowi Widodo itu palsu semuanya, karena tidak ada fakultas teknologi kayu di situ. بها يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بها يا الله أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم عليك بجقاوي وأعوانه وفرق جمعهم وسدد سملهم واهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والمحن والفتن والطعن ما لا يكشفه غيرك. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami di dalam perjuangan ini ya Allah, untuk melawan segala jenis kemungkaran ya Allah, untuk melawan segala jenis kerusakan ya Allah, untuk melawan segala jenis kemungkaran orang-orang yang zalim kepada rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Allah, yang kami berharap besar kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kuat itu mah, ini kuat nih. Seperti biasa, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu, bapak-bapak semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3/4. Indonesia
mengikuti acara kita. Sekarang untuk dimulainya acara, kita semua duduk untuk ketik. Semua duduk ya. Kita duduk ya, kita duduk. Semua duduk ya. Oke, kita duduk, aku juga duduk. Seperti tadi yang sudah kita ceritakan bahwa ini adalah kisah Pinocchio, seorang pembohong, ya, pembohong yang sudah merugikan satu negara. Dengan apa? Dengan segala macam tipu daya, segala macam dusanya. Selama 10 tahun Pinocchio berkuasa, apa yang sudah dilakukan? Hanya membuat rakyat menderita, ekonomi menjadi lemah dengan hutang-hutang yang sangat banyak, yang mungkin untuk membayar bunganya pun kita tidak sanggup. Ya, itu karena ulah dari Pinocchio selama 10 tahun berkuasa. Dan jangan lupa, setelah Pinocchio selesai berkuasa, kita pikir kita sudah lepas, tapi apa yang terjadi? Makin parah, karena apa yang sudah dibuatnya selama 10 tahun baru kita rasakan sekarang. Ya, jadi jangan pernah bicara kalau misalnya pada zaman 10 tahun di mana Pinocchio itu berkuasa, kita menjadi makmur. Itu adalah semu, itu adalah halusinasi dari bolo-bolo Pinocchio aja. Ya. Pinocchio begitu licin, Pinocchio begitu banyak tipu muslihat, sehingga sampai sekarang dia tidak bisa ditangkap. Tapi itu terjadinya di negara sebelah, ya. Tetapi di negeri kita Konoha, yang sekarang kita berhasil menangkap Pinocchio. Inilah yang akan terjadi pada saat pemimpin yang sangat menyakiti hati rakyat, yang sangat membuat rakyat menderita, akan ditawar oleh rakyatnya sendiri. Kita akan menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman kita yang akan nanti mengekspresikan perasaannya dan bicara sendiri kepada Pinocchio. Di situ ditulis "Hit me". Jadi silakan untuk tempat kita, siapa yang mau duluan? Susi. Siapa yang mau ngomong duluan? Kira-kira cocok nggak? Kalau nggak cocok nggak usah. Kalau aja. Oh ya udah, boleh. Karena Pinocchio ya, Pinocchio ya. Mbak Menu. Jadi kalau Pinocchio kita berharap ada yang membuat negeri ini negeri ini makmur, banyak diperhatikan. Tapi kalau Pinocchio ini kira-kira gimana nih? Tidak bisa ya mensejahterakan rakyat ya. Dia hanya bikin kita. Nah, sekarang tadi Oma mau nyanyi itu boleh? Boleh, bebas. Di sini kita bebas. Tolong sahabat, teman-teman ARM, keluarga Oma di ARM, ketika Oma menyanyi, nanti nyanyinya tuh nyanyi diikutin dengan sing sing song ya. Oke. Nyanyi ini menceritakan tentang seorang laki-laki itu dia seorang pemberani. Dia ingin mencari kekasihnya di seberang sana. Dia akan mengarungi danau yang begitu luas. Dengan perahu kayunya, dengan dayung kayunya, untuk mencari sang kekasih yang dia cintai. Nah, jadi kita gambarkan nyanyi ini, kita mak-mak ARM ini adalah laki-laki yang sejati itu, laki-laki pemberani, pejuang kebenaran itu. Nah, kita ibaratkan, kemudian Oma di situ. Boleh. Ya, kita ibaratkan
laki-laki itu sebagai anak yang pemberani, yang tidak takut meninggalkan keluarganya, mengorbankan segala tenaga dan segalanya untuk mencari kebenaran di negeri kita ini, untuk mengingatkan yang salah itu kembali kepada yang benar. Nah, tolong ikuti ya. 1, 2, 3. Ulang lagi ya, ulang. Sing sing so, sing sing so, sing sing so, 4 kali. Sing sing so. Begitu susahnya anak bangsa sedang kerja. Padahal pada saat Pinocchio pernah berjanji menyediakan 200.000 lowongan kerja untuk anak bangsa. Tapi apa yang terjadi? Bukannya lowongan kerja untuk anak bangsa, tetapi menyediakan karpet merah untuk para ekspatriat Cina. Akhirnya dia tidak bertemu dengan kekasih yang diharapkannya adalah seorang pemimpin yang ingin dia rangkul, ternyata tidak bisa. Akhirnya dia kabur, lari dan lari. Ketemulah dia sama Pinocchio. Oke, Pinocchio, terima kasih Nah, ini adalah ya sedikit teatrikal dari dia. Semoga tidak ada lagi Pinocchio yang lain di negeri kita. Tapi Pinocchio itu memang harus kita hukum ya. Ya, dihukum Pinocchio-nya. Jawabkan apa yang sudah dilakukan tahun dia menjadi pemimpin. Mempertanggungjawabkan segala apa yang seperti rakyat biasa. Apa kesalahannya dia seperti dan caranya juga aparat yang harusnya dia adil. Ya, melindungi kita. Itulah juga bapak-bapak polisi ini kita harap dia berjuang NKRI, tidak adanya ada merah putih. Karena kami berjuang juga untuk anak cucu bapak, mbak-mbak dan bapak polisi ini. Itu saja Mbak Nina. Terima kasih Oma. Begitulah apa yang sudah dilakukan oleh salah satu dari teman dari ARM. Tapi kira-kira kayaknya kita emosinya kurang lepas ya, karena kita 10 tahun ini kenapa mak-mak yang tidak ada background politis kemudian kita bisa turun, itu karena ulah dari Pinocchio. Itu adalah ulah dari Pinocchio. Jadi coba sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang mau turun lagi dan bisa. Bagaimana, kenapa kita selama 10 tahun ini, apa sih yang sebelin sama Pinocchio ini, yang kurang ajar ini, yang walaupun sekarang dia tidak lagi memimpin, tapi masih saja ya kewarasan kita sebagai rakyat Indonesia sedang diuji. Di mana kita mempertanyakan ijazahnya dari Pinocchio. Tapi apa yang terjadi? Malah yang mempertanyakan dikriminalisasikan. Apakah itu betul? Kenapa semua menjadi diluas-luaskan, dibesar-besarkan hanya karena ijazah? Apakah memang ijazahnya ada? Kalau memang ijazahnya ada, maka
akan mudah sekali. Kasihkan aja, pasti akan selesai. Tetapi dengan segala macam bantuan dari mulai dari polisi, mulai dari hakim. Tapi ini, sorry ya, ini disclaimer, ini terjadi di Konoha ya. Ini terjadi di Konoha, di mana presidennya adalah Pinocchio, ya, Pinocchio. Jadi artinya, ya, Pinocchio kurang ajar, ya. Jadi apakah masuk akal? Gimana kita itu masyarakat rakyat Indonesia yang sudah dibikin berantakan sama dia, kemudian kita menagih ijazahnya, mempertanyakan ijazahnya, tetapi malah kita ada dikriminalisasi. Tidak betul sama sekali. Itu malah semakin kita curiga. Apa yang terjadi? Sekarang kita melihat dengan adanya ijazah ini, masalah ijazah, semua berebut. Kita melihat dulu seorang guru marwahnya sangat tinggi. Kita melihat guru itu sangat terhormat. Tetapi apa yang terjadi sekarang di zaman Pinocchio? Yang institusi akademis yang mungkin kita itu hormat, oke, apa namanya tuh, ya? Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar tetapi untuk seorang Pinocchio yang malu untuk memberitahu, untuk mengkasih tahukan kepada masyarakat tentang ijazahnya itu. Jadi di dalam 10 tahun ini Pinocchio tidak hanya merusak kita di dalam etika dan moral, tetapi juga dari sisi pendidikan. Ingat ya, dari sisi pendidikan dia juga hancur. Tidak ada lagi guru, tidak ada lagi yang bisa kita pegang, karena semuanya berlomba untuk membela seorang Pinocchio. Kita masih ingat kan lagu Kasihku ucapkan pada guruku yang tidur. Yang akan menanggungnya adalah generasi masa depan dari bangsa ini, yaitu mereka inilah. Satu aja mic-nya itu, nah itu dia. Baik. Nah, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa untuk ya, Pinocchio ini bukan membohongi kita selama 10 tahun. Lebih dari 10 tahun sejak dia menjabat sebagai wali kota. Ya, wali kota Solo. Ya. Jadi Pinocchio ini telah bertahun-tahun membohongi masyarakat Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya ijazah beliau itu asli. Saya teringat kemarin mereka mengadakan reuni angkatan, yang dimana teman-teman reuni angkatan itu namanya sudah sama Mulyono. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada fakultas teknik kayu. Tapi di sini bahwasanya ijazah bahkan skripsi Jokowi Widodo itu palsu semuanya, karena tidak ada fakultas teknologi kayu di situ. Pinocchio. Tidak ada fakultas teknologi kayu. Kata temannya Yoni itu. Berarti Pinocchio ini adalah penipu sangat dahsyat. Betul. Dan yang sungguh saya sangat prihatin lagi, yang mana Pinocchio ini tanpa dia sadari, dia telah meracunkan atau telah membuka pemuda-pemuda, kesempatan kaum pemuda-pemuda dengan cara melihat anaknya itu menjadi wapres. Jadi pemuda-pemuda di Indonesia ini sulit mendapat kerja. Bahkan saya menemukan juga di media banyak sarjana-sarjana itu malah memilih menjadi maaf tangkap pasukan orange. Pasukan orange itu kan maaf tangkap lagi di kalangan kita tuh macam kalangan kelas paling bawah gitu.
sarjana mereka capek-capek kuliah S1, S2 malah tidak dapat kesempatan bekerja di tempat yang lebih baik. Mungkin bapaknya mereka bukan seperti Ponikio. Mereka hidup dengan kejujuran, hidup dengan sederhana, tidak mengalahkan segala cara seperti Ponikio lakukan. Terus juga Pinocchio ini meninggalkan sangat-sangat di situ utang-utang dan meninggalkan juga ya kesan dari pembakaran hutan dan lain-lainnya. Ya, betul. Yang sampai saat ini terdampak oleh kita. Ya. Mereka ini memaksa masyarakat untuk membayar pajak, dari mereka pajak sana lah, pajak 100% lah, pajak kotor dan lain-lainnya. Tetapi apa yang masyarakat Indonesia dapatkan tidak ada. Katanya kemerdekaan itu ya hak semua bangsa, tapi nyatanya kemerdekaan itu cuma dirasakan oleh kakak Pinocchio saja. Betul. Jadi gini deh, ini cuma perjelas ya. Jadi gini, jadi sebetulnya dengan adanya Pinocchio tidak hanya dusta aja, tapi dia juga sudah merusak hukum kita ya, hukum dan konstitusi ya. Dan dengan dia juga mencontohkan dengan adanya orang dalam. Jadi bisa kita bilang kita bisa merusak hukum menjadi orang pintar, tapi dengan caranya dia untuk kedepannya. Kasihan orang anak-anak kita yang mungkin dia pintar, tapi dia tidak punya orang dalam, akan nasibnya pun akan seperti yang kamu bilang tadi ya. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang seperti orang tua yang sudah menekolahi dia yang seperti yang diharapkan, betul ya? Karena itu semuanya tergantung dari orang dalam yang dia punya. Betul. Seperti yang dicontohkan oleh Pinocchio terhadap anaknya ya. Betul. Tapi sekarang gini, ini lucu. Anaknya sendiri pada saat untuk mencalonkan, dia sendiri menjanjikan lowongan kerja. Gimana dia bisa menjanjikan kalau dia kerja aja karena bapaknya pengaruh Pinocchio ya. Saya ingin menambah sedikit ya. Silakan. Mungkin ini untuk pihak kepolisian ya, yang sedang menyelidiki dan menangani kasus mengenai ijazah palsu Pinocchio ya. Saya rasa sudah tidak harus diselidiki lagi kasus ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Karena telah dibantah oleh temannya waktu Rioni, teman Pinocchio waktu Rioni, yang mengatakan tidak ada teknologi kayu di sana kayu itu. Jadi saya rasa sekali lagi sudah tidak harus diselidiki lagi karena ijazah Pinocchio itu terbantahkan karena tidak ada fakultas kayu di saat itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Ada lagi temannya? Boleh? Oh, ya. Jadi begitu. Kebenaran itu tidak pernah bisa kita tutupi. Dia akan mencari jalannya sendiri. Dan untuk bapak-bapak polisi, Pak, untuk aparat juga ya, yang sekarang ini sibuk membela Pinocchio ini ya. Jangan nanti kalian malu sendiri loh. Ya. Dan ingat, anak kalian itu masih ada di Indonesia. Anak kalian juga yang akan merasakan akibat dari masalah ini. Jadi jangan pernah kita tuh mengorbankan masa depan bangsa kita yang begitu besar hanya karena satu orang atau satu keluarga. Ini kita kalau memang aparat tidak bisa juga menangkap Pinocchio, kita yang akan menangkap. Oh sorry, itu terjadi di negara sebelah, ya kan? Tapi kalau kita udah bisa menangkap, betul ya? Oke, ada lagi? Dan saya itu secepat apapun kezaliman itu berlari, maka percayalah kebenaran akan selalu mendahulunya. Kalau tidak ada, maka sekali lagi saya tekankan untuk bapak kepolisian sudah tidak harus lagi diselidiki kasus ijazah Pinocchio karena ijazahnya itu yang ada fakultas teknologi kayu telah dibantahkan oleh teman Rioni seangkatannya mengatakan tidak ada teknologi kayu pada masa itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itulah ungkapan dari seorang anak kuliah yang memang mereka ditundaknya ini adalah masa depan negara kita yang akan mereka bawa kemana. Jadi tolong kepada bapak aparat dan segala macam yang sekarang ini sedang membela
begitu juga para guru, para rektor, guru besar dan macam-macam itu ya, yang sekarang ini lomba-lomba untuk menutupi kasus ijazah. Jangan, karena ingat, selama kita masih ada di sini, selama kita ini masih menjadi warga negara Indonesia, apapun yang sekarang Anda sedang tutup-tutupi, semuanya akan berdampak kepada keluarga Anda sendiri. Jadi itu himbauan saya. Dan sekarang kita undang sekali lagi ibu dari ARM, yaitu Bu Tita. Ayo, Tita. Baca puisi harus seperti burung merak. Usahakan. Ayo duduk yuk, duduk. Bapak nggak bisa duduk ya sayang. Kaki Oma nggak bisa. Nggak apa-apa. Kan sedikit. Wahai teman dan para pemuda, mari kita bersemangat untuk membela rakyat. Dan jangan kita loyo sebagai pemuda dan sebagai emak-emak. Anak pemuda adalah tulang punggung bangsa ini. Selama hak rakyat dirampas, kita tak akan pernah tinggal diam untuk melawan dan turun ke jalan. Sebagai bentuk ketidakpuasan serta protes yang kami lakukan guna mencapai keadilan, wahai para penguasa, kami hadir untuk berkunjung secara santun. Kami datang dengan harapan, dengan menanyakan kepastian dan dengan semangat nasionalisme. Harap dengarkan, camkan dan renungkan. Kami bukanlah hewan yang kalian perlakukan seenaknya. Kami punya hak. Saya menagih hak kami. Kami tak pernah lelah berjuang demi keadilan, serta tak pernah lari dalam berperang serta memerangi ketidakadilan. Jangan pernah katakan kemakmuran, jangan pernah katakan keadilan, jangan pernah katakan demi hukum jika masih sambil mengombang-ambing rakyat yang miskin, menginjak-injak hak rakyat, memperkosa kebenaran, dan mempermainkan aturan seenaknya. Kami datang dengan cita-cita, dengan membawa harapan yang bisa kami dapatkan demi masa depan bangsa. Mohon dengarkan dan buka mata serta hati kalian, wahai penguasa. Kami akan melawan, kami akan memberontak, kami akan bersikap, kami tak akan diam, kami tak akan tidur, kami tak akan lengah demi keadilan, demi masa depan bangsa, demi rakyat dan demi bangsa serta negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Jadi intinya adalah kita tidak akan pernah menyerah, dan kita akan terus melawan, dan kita akan mencari keadilan untuk anak cucu kita. Ini satu lagi, kita akan memberikan untuk anak kita, yaitu anak sesuai rakyat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hidup untuk rakyat yang tertindas, merdeka untuk kaum bawah, dan mari suarakan segala bentuk kebenaran yang ada yang tidak pernah terbuktikan. Maka saya dari sini akan menyampaikan aspirasi saya bahwa perihal ijazah dari Pinocchio ini adalah sesuatu yang harus benar-benar dibuktikan, bukan karena perihal masa jabatan yang telah lewat atau bagaimana, tapi perihal bagaimana penderitaan rakyat yang telah terbohongi dan tertipu selama 10 tahun masa jabatan.
di mana sebagaimana yang kita tahu bahwa kita tidak mungkin dibimbing oleh seseorang yang tidak memiliki kebenaran akan satu validasi dari pendidikannya. Kita tidak mungkin dibimbing oleh orang-orang yang tidak memiliki bukti bahwa dia telah menyelesaikan pendidikan. Kita juga tidak mungkin akan dibimbing oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak memiliki suatu validasi yang membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang terdidik. Nah, jadi sebagaimana yang telah terjadi di Desa Konoha ini, bahwa suatu pemimpin itu harus memiliki bukti yang benar-benar ada, di mana bahkan kita pun harus di saat melamar kerja kita harus memiliki jasa. Nah, sedangkan bagaimana jika tingkat tertinggi dari suatu pekerjaan yaitu seorang pemimpin tidak memiliki jasa, maka itu adalah pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Dan di mana kasus yang paling fantastis bahwa cuma di Desa Konoha pemimpinnya tidak ada yang memiliki jasa yang valid. Di antara seluruh pemimpin-pemimpin yang telah ada, semua pemimpin-pemimpin itu telah memperlihatkan ijazahnya seperti pemimpin pertama. Nah, sedangkan kenapa di saat pemimpin sekarang tidak berani memperlihatkan ijazahnya, bahkan dipajang di museum? Nah, berarti di sini ada suatu kebohongan yang ditutupi. Siap. Nah, ini adalah salah satu aspirasi dari masyarakat kecil. Mungkin ini adalah suara-suara kecil bagi kalian yang untuk orang-orang besar. Tapi dari suara-suara kecil ini akan tumbuh suatu suara-suara besar dan menghadirkan suatu keadilan yang kita nantikan. Semoga negara ini tetap dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan tidak memberikan suatu penyampaian yang dusta. Terima kasih, Bu. Makasih Ade ya. Dan sekarang berarti sekarang memang karena begitu luasnya kerusakan yang telah dibuat oleh Pinocchio, maka sekarang waktunya juga membicarakan sumber daya alam yang sudah dirasakan oleh Pinocchio. Dan juga ingat, kedaulatan kita pun terancam pada saat dikuasai oleh Pinocchio. Di akhir-akhir kekuasaannya dia menandatangani surat untuk beberapa pulau, beberapa pantai yang diserahkan kepada perusahaan asing untuk dikelola, tetapi mengorbankan rakyatnya. Jadi waktu dan tempat kepada Bu Susi spesial dari SDA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bapak-bapak, kawan-kawan YouTuber yang terhormat. Terima kasih Bapak Polisi, Ibu Polisi, terima kasih telah menjaga kami di ujung Sarinah ini. Hari ini kami, ibu-ibu dan saudara-saudara semua berjuang untuk bangsa Indonesia yang lebih maju. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, Indonesia adalah negara khatulistiwa. Indonesia adalah negara zamrud. Zamrud adalah mutiara yang termahal, yang berharga. Kenapa dinamakan zamrud? Karena dari Sabang sampai Merauke isinya adalah sumber daya alam, sumber daya mineral, pertambangan, semua ada di perut bumi Indonesia. Seharusnya bangsa ini kaya raya, rakyatnya harus makmur, sentosa, tidak miskin, tidak dianak-tirikan oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa bisa begitu? Kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang minus? Kenapa? Sebenarnya Indonesia adalah negara yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Mereka merampas sumber daya alam kita dari Sabang sampai Merauke, termasuk nikel, uranium, emas, batu bara, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak kekurangan ahli geologi, kita tidak kekurangan sumber daya manusia, kita tidak kekurangan sumber daya alam, tetapi kita salah mengelola dan salah mempunyai pemimpin seperti Pinocchio yang berhidung panjang.
kita terdahulu 10 tahun tidak memberi peluang pada rakyat dan pemuda-pemuda ini untuk maju. Bayangkan, emas kita di dataran rendah aja ada, seperti di Solok, Sumatera Barat. Di dataran tinggi juga ada, seperti di Papua dan lain sebagainya. Uranium kita punya, thorium kita punya, tetapi kita tidak bisa mengelola. Sumber daya alam, minyak dan gas bumi, mana royaltinya ibu-ibu, bapak-bapak, mana royaltinya? Malah keluarganya Pinocchio itu juga ikut memiliki loh. Dan itu buat mereka. Royaltinya harusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan negara, bukan untuk kesejahteraan kelompok atau perorangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, halo sir, come in. How are you? Ya, kita memang di sini Di sini banyak bangsa-bangsa lain lewat. Mungkin mereka heran kenapa ibu-ibu duduk di sini, berdiri di sini, mereka melongok-longok. Ada sesuatu kah? Sebenarnya ada sesuatu. Negara itu tidak baik-baik saja. Negara kami tidak baik-baik saja. Negara kami telah hancur, telah dijarah oleh para pengkhianat bangsa. Mereka berubah undang-undang Minerba, mereka mengubah undang-undang Omnibus Law untuk kepentingan keluarga dan kelompok mereka. Dan baru sekarang mereka baru merasakan kalau tanah 2 tahun tidak ditukar akan diambil oleh negara. Sebetulnya itu sudah ada di dalam Omnibus Law. Dan 10 tahun kemarin para buruh itu juga sedang berjuang dari itu. Jadi sekarang ini kalau kita bilang sekarang ini adalah hasil dari kalian-kalian yang pura-pura tidak tahu atau kalian masa bodoh dengan bangsa ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang membela bangsa ini? Tumbuhkan rasa kebangsaan. Ibu-ibu yang sedang nunggu di lampu merah, tolong tumbuhkan rasa kebangsaan, Bu. Kami Garuda, bukan naga. Jangan biarkan negara ini dijaga oleh oligarki jahat dan rakus. Tanah orang Banten diuruk, danau diuruk, laut dipagari, sawah diuruk, diusir dari tanahnya. Air mengalir dari laut dengan pipa-pipa oligarki untuk mengusir mereka supaya mereka pindah dari negara atau dari daerahnya. Dengan kekejaman mereka, dengan kejahatan mereka, mereka membeli murah-murahnya dengan harga antara 30 sampai 50 ribu rupiah. Dan mereka bangun dari apartemen, mereka jual per meter dengan harga 30 juta sampai 50 juta rupiah. Dan Pinocchio adalah juara utama OCCRP. OCCRP tingkat dunia. Hore! Jangan kau tersenyum. Kau kalau tidak membela bangsa negeri sendiri, siapa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu polisi yang terhormat, semoga bapak-bapak mau membela rakyat, mau membela bangsa ini dengan adil. Jangan membela oligarki, Pak. Jangan membela pejabat-pejabat rakus, Pak. Belalah rakyat dan bangsa ini, Pak. Kita kaya dengan hasil minyak dan gas bumi. Kenapa kita tidak mau membuat refinery? Kenapa kita tidak mau membuat kilang? Kalau kita membuat kilang, mereka tidak dapat selisih harga. Mereka tidak dapat fee untuk pembelian crude oil. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu harus sadar, negara kita dikuras. Negara kita dikuras. Semua sebagai rakyat Indonesia kita harus cerdas. Ingat, kita adalah pemilik Indonesia. Kita harus jaga dan kita harus peduli. Harus peduli. Ya, karena bagaimana pemimpin yang kita pilih berpengaruh kepada hidup kita. Hidup kita. Jangan biarkan Indonesia hancur di tangan bangsa sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, terima kasih telah memberikan peluang kepada kami, memberikan waktu kepada kami.
Mereka boleh belajar, mereka boleh tidak belajar. Kalau sudah bodoh, mereka bisa berbuat semau-maunya. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Susi. Garuda di dadaku. Salam merah putih. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala puja-puja bangsa. Silakan kita Rajab waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Kami orang tua yang dari kampung, dari Buaksok, kami mencermati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Teruskan nyanyi. Yang dahulu sebelum jadi presiden beliau berkata, aku akan kejar korupsi sampai ke Antartika. Saya yang orang tua di bawah Pak Prabowo mencermati loh Pak. Saya ingat itu. Aku akan kejar korupsi sampai ke gurun pasir sekalipun. Tapi kemudian setelah jadi presiden, kembalikan dong korupsimu. Kalau tidak mau terang-terangan, ya diam-diam aja. Enak Pak Prabowo, mau diundang Satria Indonesia, begitu jadi presiden, kau melolong dia kalah sama oligarki. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Wahai Bapak Bupati Prabowo, kami yang sudah tua tidak takut akan mati demi bela negeri ini. Kami sudah mati negeri ini. Lawan coy-coy Jokowi. Lawan coy-coy Jokowi. Demi kami dibuat ruksak. Dengarkan oleh kamu anak bangsa. Undang-undang Bapres dan Presiden 40 tahun kemudian demi anak Jokowi Pinocchio dibuat karena undang-undang dan pelaksananya sekarang tidak dipimpin oleh anak Pinocchio. Na'udzubillah. Coba na'udzubillah. Sekali lagi, kami demi negeri tidak tahu mati. Kami wakaf diri demi negeri lawan capai-capai Pinocchio Jokowi. Na'udzubillah. Sekali lagi Pak Prabowo, saya sebagai warga kampung yang unik, jangankan mahasiswa tahu Pak, ijazah Jokowi itu palsu Pak, tidak punya ijazah, apalagi Pak Jokowi itu turunan siapa Pak? Allahu Akbar. Coba Pak, ayo Pak, buktikan Pak, teriakanmu, aku akan kejar korupsi sampai Antartika. Tapi kenyataan Bapak melehoi. Bapak cuma ngomong doang. Kepada Bapak Polisi, sebelum kami sudahi, dan Ibu-Ibu Polisi kami terima kasih Pak. Belum Pak, masih lama Pak. Iya, kami terima kasih Bapak. Bapak sudah mengamankan kami dengan baik dan bijak. Tapi ingat Pak, apa yang Bapak pakai, apa yang Bapak gunakan, itu bukanlah dari hasil bumi Pak. Dari pajak-pajak kami yang kami bayarkan. Entah dari tanah, entah dari bangunan. Jangan musuhi kami Pak. Kami tak pernah dapat apa-apa dari negara, tidak. Kami menghormati Bapak dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jadi kami, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada para pengguna jalan. Mohon maaf kami telah mengganggu dan mengambil hak Anda sebagian dari trotoar ini. Tetapi kami memang harus ada di sini untuk mengedukasi kepada para pengguna jalan. Karena kalau tidak begitu, kita sudah tahu kan, tidak ada satupun TV yang menceritakan bagaimana keadaan kita, kehancuran Indonesia. Jadi kita sebagai ibu pertiwi yang melawan, dan kami akan terus, dan kami memang tidak pernah percaya kepada instansi-instansi pemerintah. Tempat aksi kami adalah di sini dan di jalan
keadilan yang dulu berpihak kepada masyarakat kentongan kini berubah menjadi rakyat semakin sengsara. Tak ada lagi yang namanya keadilan, yang ada hanya ketamakan dan pemuka fitnah. Bertahun-tahun dia berteman jeruji besi, melawan uang negara mereka habiskan. Namun tak ada satu orang yang berani dalam hatiku rata pernyataan melanggar. Dalam hati aku bertanya pada nama, inikah yang mana keadilan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bawa kentongan silakan duduk dulu ya. Yang bawa kentongan duduk untuk supaya biar tertib. Duduk dulu kentongan duduk. Oke, sekarang kita melihat ada kentongan itu pada zaman dahulu kala itu adalah panggil. Kentongan ada di bersama kita. Kentongan itu ada karena orang kita diambil oleh polisi. Itu sih sebetulnya alasan itulah sebenarnya. Tetapi di dalam kentongan itu juga ada makna di balik itu, yaitu itu adalah tanda untuk kita berkumpul, tanda pada saat kita bencana, bisa juga tanda kalau saat ada maling. Jadi, ayo Indonesia bangun, Indonesia bangun, bangkit, tanah kita, kekayaan kita sedang dirampas oleh orang. Tidak ada lagi untuk anak cucu kalian. Begitu juga anak cucu para polisi yang sedang menjaga kita. Hai adik-adik yang sekarang menjadi karyawan, saya mau tahu apakah kasus Anda sudah menjadi karyawan tetap atau hanya menjadi honorer atau konsulsi. Itu adalah kesalahan dari Omnibus Law. Dan lagi-lagi Pinocchio lah yang menandatangani. Jadi untuk waktu kepada Ibu Sandra, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kucium aroma tanah basah, lekas hujan lebat mentari bersinar cerah, berkumandang merdeka oleh pengusaha negara. Terbitlah senyum dari jeritan penuh meripitah, merdeka masih hiasan belaka. Jiwa-jiwa tersiksa masih kian dijajah, tanahku masih terpijak oleh asing. Menahan gelarang, marah dan tangisan yang mengiringi pohon yang kokoh masih rentah tumbang. Akar telah bernanam dan semakin layu. Pikiran bejat masih terbentang, mempercerai bentuk yang semula utuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sekali lagi kita memberikan kesempatan, kemudian kita akan closing kepada UI. Tapi begini, ini aksi kita kali ini adalah yang pertama dan bukan yang terakhir. Kami akan aksi dengan
Tidur. Parah bener. Semua parah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mic-nya. Yang kecil suaranya. Oh, rusak. Di negeri ini hukum tak pedang bermata dua. Satu sisi tajam menghunus paras pejuang syarat asa. Di sisi lain membiarkan penguasa berkuasa seenak-enaknya. Hukum dibuat untuk semua. Katanya dalam janji suci negeri ini. Namun realitanya dia hanyalah sebagai alat untuk menghantam para pengkritik penguasa. Siapa yang berkuasa? Dialah yang jadi panglima, mengenali hukum suka-suka, keadilan terungkap, kebenaran tersembunyi di balik topeng kekuasaan. Hukum menjadi pemenang. Rakyat kecil menjerit, mencari keadilan yang tak kunjung jua. Hukum hanya menjadi tontonan satu arah. Kapan keadilan akan ditegakkan? Kapan hukum akan berpihak kepada semua? Terus atau selamanya akan jadi milik mereka yang berkuasa? Sekarang kita semua berdiri yuk, berdiri. Tolong, Dinda mau nggak? Sekarang kita berdiri. Tolong patuh. Bawang Jokowinya taruh di tengah. Ada orang Prancis nih. Oke. Suruh ngomong. ARM cabang Prancis. Wah, Bu Susi ARM cabang Prancis, Bu Susi. Tapi dia bisa masak, tapi dia oh iya, kurang tepat. Oma, nanti Oma. Yang selama ini menjadi kita. Pinocchio yang tidak kita harapkan. Mama gila itu.
Ini adalah contoh pemimpin yang ditawar oleh rakyatnya sendiri. Pemimpin yang akan seperti ramalan dari salah satu ulama bahwa Pinocchio akan menjadi satu-satunya pemimpin yang akan ditawar oleh rakyatnya sendiri. Karena begitu jahatnya Pinocchio selama 10 tahun berkuasa dan sampai sekarang pun dia masih memakai sisa-sisa kekuasaan dengan duitnya juga. Dia mencoba mempengaruhi para aparat sehingga sehingga apa yang menjadi hak rakyat untuk tahu ijazah malah dipersuli. Itulah yang terjadi. Semoga semua untuk negara kita NKRI kita bisa menangkap yang selama ini telah membuat rusuh Indonesia.